Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan Ketua Heralisa Tera, Sekretaris Yunisha Wulandari, dan saya Karin Sawitya Astuti sebagai presentator dengan Bendahara Siti Badriah. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang peranan ikhlas dalam tantangan kehidupan berkeluarga dan kedudukan akhlak dalam pembentukan masyarakat rahmatan lil alamin. Peran ikhlas dalam tantangan kehidupan berkeluarga. 1. Pengertian ikhlas. 2. Dalil yang melandasi keutamaan ikhlas. 3. Peranan ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tantangan kehidupan berkeluarga. Pengertian ikhlas. Secara etimologi, ikhlas menurut bahasa diambil dari khuluson, yaitu sesuatu yang murni, hal yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampuri. Sedangkan menurut istilah, makna dan arti ikhlas adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan semata-mata mengharap ridha Allah. Ikhlas ialah menghendaki keridha Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Menurut para ulama, Al-Junaid berkata, ikhlas berarti memurnikan amal dari kekeruhan. Al-Fuwaid berkata, meninggalkan suatu amal karena manusia adalah riya, dan mengerjakan suatu amal karena manusia adalah syirik, dan ikhlas ialah bila Allah membebaskan dari keduanya. Ulama Abu Usman pernah menyebutkan ikhlas adalah melupakan pandangan orang lain dengan senantiasa memperhatikan bagaimana penilaian Allah. Dalil dan hadis yang melandasi keutamaan ikhlas. Firman Allah, perintah langsung dari Allah, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Al-Quran Az-Zumar ayat 2. Syarat utama diterima ibadah. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Allah. Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5. Ditakuti oleh setan. Aku, setan, akan menyesatkan kecuali hamba-hambamu Allah yang ikhlas. Al-Quran Al-Hijrah ayat 40. B. Hadis. Menjadikan amalan bernilai besar. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat ikhlas karena Allah, dan betapa banyak pula amal ayat yang besar menjadi kecil hanya karena niat, bukan karena Allah. HR Iman Muslim. Mendapatkan pertolongan Allah dijelaskan dalam sabda Rasulullah bahwa orang ikhlas akan mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dengan doa, sholat, dan ikhlas mereka. HSR Nasa 6 ayat 45. Peran akhlak sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat. Peran ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tantangan hidup berkeluarga. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dibacakan dengan diharapkan oleh para muslim yang telah menikah
bersedekah untuk membangun keluarga yang bahagia. Hal ini menjadi tujuan sekaligus nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya. Tanpa beberapa karakteristik yang menggambarkan seperti apakah keluarga sakinah mawadah marohmah, seperti ikhlaslah dengan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga yang baik, peran dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu yang mengelola amanah suami, serta dari anak-anak menjadi amanah dari Allah, diberikan sanda pangan, papan, dan pendidikannya yang baik. Kedudukan akhlak dalam pembentukan masyarakat rahmat lil alamin. 1. Pengertian akhlak. 2. Dalil yang melandasi keutamaan akhlak. 3. Perannya akhlak sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat rahmat lil alamin. Pengertian akhlak. Secara etimologis, akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq, ia berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut pendapat tokoh, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Menurut Muslim Nurdin, dibagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu suluk azariyah dan bataniyah. Suluk azariyah merupakan suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak di dalam diri seperti tutur kata, tingkah laku, dan watak. Menurut sudut pandang bataniyah, akhlak adalah ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal yang bersifat kejiwaan. Jenis-jenis akhlak. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut di antaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Dalil yang melandasi keutamaan akhlak. Firman Allah, la taqbuduna illallaha wa bil walidayni ihsana wa di qurba wal yatama wal masyakini wa qulu linnasi husna. Artinya, jagalah kamu menyembah selain Allah dan berbaiklah
kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Al-Quran Al-Baqarah ayat 83. Bebas hadis inna minna ahi bimakum ilayya wa aqrabikum minna muhlisha yawmal qiyamati sanukum lakon. Artinya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai, yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. H.R. Rizmiji. Peran akhlak sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat rahmah lil alamin. Akhlak yang baik akan membawa pribadi seorang kepada hal-hal yang baik. Dalam hal ini akan berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk insan yang rahmat ilahi. Kita ibaratkan jika manusia saat tidak menjaga kelestarian alam semesta, seperti tidak menjaga kebersihan lingkungan, melakukan illegal lagi, menggunakan teknologi yang tidak rahmat lingkungan yang menimbulkan emisi karbon berlebih, maka bayangkan saja bencana apa yang akan terjadi di masa depan tanpa dilandasi oleh akhlak yang baik, maka tidak akan ada kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta.